Hai, selamat datang di Sabar Talks, tempat di mana kisah hidup jadi pelajaran berharga. Kalau kamu suka cerita yang menyentuh hati, klik subscribe sekarang juga ya. Jangan lupa like videonya, dan tulis di komentar kamu nonton dari mana. Siapa tahu, ada teman satu kota di sini. Dan sekarang, mari kita mulai kisah hari ini. Pagi itu seharusnya menjadi hari paling bersejarah bagi keluargaku. Rumah besar kami dipenuhi bunga segar, suara musik gamelan mengalun pelan, dan puluhan orang berlalu lalang menyiapkan segala detail pernikahan. Hari ini kakakku, Rani, akan menikah dengan Aditya, pria dari keluarga terpandang yang telah lama dijodohkan dengannya. Semua mata tertuju pada kami, keluarga calon pengantin perempuan, karena ini bukan sekadar pernikahan, tetapi sebuah perayaan besar yang menyatukan dua nama besar. Aku duduk di kamar sambil memperhatikan suasana hiruk-pikuk di luar jendela. Perasaanku bercampur antara senang dan gugup. Walau ini bukan pernikahanku, aku tahu betul betapa Rani sudah lama menunggu hari ini. Meski kadang aku melihat tatapan kosong di matanya setiap kali membicarakan pernikahan ini. "Maya, jangan terlalu banyak berpikir," katanya suatu malam ketika aku menanyakan apakah ia benar-benar siap. "Semua ini sudah takdir," ujarnya sambil memaksakan senyum. Namun entah mengapa, sejak itu aku merasa ada sesuatu yang ia sembunyikan dariku. Jam menunjukkan pukul 8 pagi ketika Mama masuk ke kamarku dengan wajah panik. "Maya, kamu lihat Rani?" tanyanya cepat. Aku menggeleng. "Dia tadi di kamarnya, kan?" Mama tidak menjawab, hanya menarik tanganku menuju kamar Rani. Pintu kamar terbuka lebar. Gaun pengantin putihnya tergantung di depan cermin, tetapi kakakku tak ada di sana. Meja rias berantakan. Telepon genggamnya tertinggal di sudut meja. Aku mulai merasakan sesuatu yang buruk. Mama berteriak memanggil namanya, membuat beberapa kerabat datang berlarian. Tak ada yang tahu di mana Rani. Panik menjalar ke seluruh rumah. Ayah yang sejak pagi terlihat sibuk menyambut tamu kini pucat pasi ketika mendengar kabar itu. Bagaimana mungkin dia menghilang di hari seperti ini? Suaranya bergetar menahan emosi. Waktu berjalan cepat. Pukul 10, keluarga Aditya sudah datang, menunggu di ruang tamu besar dengan wajah penuh tanya. Para tamu undangan berdatangan, musik gamelan terus diputar untuk menutupi kepanikan yang terjadi di balik layar. Mama menangis di sudut ruangan, sementara ayah terus mondar-mandir sambil menelpon entah siapa. Aku hanya berdiri kaku, tak tahu harus melakukan apa. Lalu ayah menghampiriku. Wajahnya penuh tekanan. Matanya merah menahan amarah sekaligus ketakutan. "Maya," suaranya berat, "kamu satu-satunya yang bisa menyelamatkan ini." Aku menatapnya bingung. "Apa maksud ayah?" tanyaku dengan suara bergetar. Ia menggenggam tanganku erat. "Kamu harus menggantikan Rani di pelaminan." Dunia seolah berhenti. Kata-katanya menghantamku lebih keras daripada apapun yang pernah kudengar. "Ayah bercanda?" Suaraku tercekat. Namun tatapan matanya membuatku sadar. Ia benar-benar serius. "Kita tidak punya pilihan," lanjutnya. "Kalau tamu tahu Rani menghilang, ini akan jadi aib besar. Keluarga Aditya bisa membatalkan pernikahan. Reputasi kita hancur. Kamu mirip dengannya. Kamu adiknya. Semua orang akan mengira itu Rani. Ini satu-satunya cara." Aku mundur beberapa langkah, menolak mendengar lebih lanjut. "Ayah, ini gila. Aku tidak bisa menggantikan Rani. Ini hidupku, bukan permainan." Tapi ayah tak menghiraukan protesku. Mama datang menghampiri, memelukku sambil menangis. "Tolong, Maya, lakukan ini demi keluarga kita. Demi nama baik kita," katanya di antara isak tangisnya. Kepalaku terasa berputar. Semua orang menatapku seperti menunggu keputusanku. Dalam sekejap, aku merasa terjebak di dalam drama yang bukan milikku. Aku hanya ingin lari, tapi kakiku tak mampu bergerak. Tiba-tiba, salah satu tante mendekat dengan gaun pengantin di tangannya. "Ayo, Maya, waktunya sudah mepet. Kita harus segera memulai." Suaranya tegas, tak memberi ruang untuk penolakan. Aku dibawa masuk ke ruang rias.
Duduk di depan cermin besar yang dikelilingi lampu terang. Make up artis yang tadi menyiapkan Rani kini mulai merias wajahku. Mereka bekerja cepat, menghapus identitasku sedikit demi sedikit, membuatku menjadi Rani. Aku menatap pantulan diriku di cermin. Gaun putih itu kini membungkus tubuhku. Wajahku berlapis riasan yang membuatku semakin mirip kakakku. Namun hatiku berteriak, "Apa yang sedang kulakukan?" Bisikku lirih. Tapi tak ada yang menjawab. Semua sibuk memastikan aku siap menjadi pengantin pengganti. Di luar, musik gamelan berubah menjadi alunan yang lebih cepat. Itu tanda acara akan segera dimulai. Nafasku memburu, keringat dingin mengalir di pelipisku. Aku bisa mendengar suara MC mengumumkan prosesi akad nikah. Seorang panitia mendekat. "Ayo, waktunya berjalan." Tangannya menggandengku keluar dari ruang rias menuju aula utama. Di ujung ruangan, kulihat Aditya berdiri tegap dengan pakaian pengantin tradisionalnya. Tatapan matanya menusukku, membuatku semakin gugup. Jantungku berdegup kencang, seolah hendak meledak. Setiap langkah terasa berat, seperti aku berjalan menuju sebuah jurang. Di sekelilingku, senyum-senyum tamu undangan yang tidak tahu apa-apa terasa seperti penghakiman. Mereka mengira aku Rani. Mereka tidak tahu siapa aku sebenarnya. Dan disitulah aku berdiri, di hadapan penghulu, di samping Aditya, sebagai pengantin pengganti. Semua terjadi begitu cepat, tak memberiku waktu untuk berpikir. Namun, saat Aditya menoleh dan menatapku dalam-dalam, sesuatu di matanya membuatku semakin tak tenang. Tatapan itu, seperti ia tahu aku bukan Rani. Aku berusaha menghindari pandangannya, tapi hatiku dipenuhi rasa takut. Apa yang akan terjadi jika ia menyadari kebenarannya? Apa yang akan ia lakukan padaku setelah semua ini selesai? Aku hanya tahu satu hal. Hidupku tidak akan pernah sama lagi. Detik itu, suara penghulu terdengar menggetarkan seluruh ruangan. Semua mata tertuju pada kami. Aku merasakan tanganku dingin, hampir mati rasa. Aditya berdiri di sampingku, wajahnya tenang, tapi sorot matanya tajam seperti pisau. Ia tahu, aku bisa merasakannya. Nafasku terengah, mencoba mengatur irama jantung yang terasa seperti hendak pecah. Aku terima nikahnya Rani binti Surya dengan mas kawin tersebut. Dibayar tunai, ucap Aditya dengan lantang. Suaranya bergema, membuat tubuhku merinding. Kata-kata itu mengikatku, menjeratku dalam sebuah takdir yang tidak pernah kupilih. Sorak-sorai ucapan selamat menggema di aula. Tepuk tangan tamu undangan menutupi semua keganjilan yang hanya kurasakan seorang diri. Mama menangis di kursinya, entah karena lega atau karena terhimpit kebohongan yang semakin besar. Ayah menghela napas panjang, seperti baru saja menghindari bencana besar. Namun, bagiku, bencana itu baru saja dimulai. Setelah akad selesai, aku dipandu menuju pelaminan. Senyum yang kupaksakan terasa seperti topeng yang menutupi luka. Orang-orang mendekat, memberi selamat, menyelamati pernikahan yang mereka kira penuh berkah, tanpa tahu bahwa pengantin perempuan yang berdiri di hadapan mereka bukanlah Rani. Di antara ramainya ucapan selamat, aku merasakan tatapan Aditya yang tak lepas dariku. Ketika semua mata tertuju pada kami, Aditya mendekat sedikit dan berbisik di telingaku. "Aku tahu kamu bukan Rani." Tubuhku membeku, nafasku tertahan. Kata-kata itu menusuk seperti belati. Aku menoleh perlahan, ingin memastikan apakah ia benar-benar mengatakannya, dan mendapati tatapan matanya yang dingin. Tidak ada keraguan di sana. Ia tahu siapa diriku. Aku mencoba bersikap tenang. "Tolong jangan bicara seperti itu," bisikku pelan, hampir tak terdengar. Tapi Aditya hanya menyeringai tipis. Senyuman yang membuatku semakin gelisah. "Tenang saja," katanya lirih. "Aku tidak akan membuka rahasiamu. Setidaknya, belum sekarang." Kata-kata itu membuatku semakin tercekik dalam kebisuan. Apa maksudnya? Mengapa ia seolah sudah tahu semua sejak awal? Acara terus berlanjut. Foto demi foto diambil. Senyum dipaksakan berkali-kali. Semua seperti pertunjukan besar yang harus ku selesaikan. Namun setiap kali Aditya menggenggam tanganku,
Aku merasa bukan hanya genggaman pengantin baru, melainkan cengkeraman dari seseorang yang sedang menyembunyikan banyak hal. Menjelang malam, setelah resepsi usai, aku dibawa ke kamar pengantin. Ruangan itu dipenuhi bunga melati. Cahaya lampu temaram membuat suasana terasa aneh, asing. Aku berdiri kaku di tengah kamar. Gaun putih masih menempel di tubuhku. Semua terasa seperti mimpi buruk yang tak ada habisnya. Aditya masuk beberapa menit kemudian. Ia melepaskan jas pengantinnya dan duduk di kursi, memperhatikanku lama tanpa bicara. Keheningan itu menghancurkan pikiranku lebih dari 1000 kata. Akhirnya ia membuka suara. "Kamu Maya, bukan Rani. Benar kan?" Aku menunduk. Tak bisa menyangka lagi. Ia berdiri, mendekatiku perlahan, hingga jarak kami hanya tinggal sejengkal. Aku tidak bodoh. "Maya, aku tahu Rani tidak akan pernah menikahiku dengan sukarela. Jadi katakan padaku." Suaranya rendah tapi menekan. "Kemana dia pergi?" Aku menatapnya, mencoba membaca maksud di balik kata-katanya. Aku tidak tahu," jawabku jujur, meski terdengar seperti kebohongan. Aditya menatapku lama, seolah menimbang apakah ia akan mempercayaiku atau tidak. Ia kemudian tertawa pendek. Sebuah tawa yang lebih menakutkan daripada amarah. "Kalau begitu, biarkan aku memberitahumu sesuatu, Maya." Ia berjalan ke arah jendela, membuka tirai, menatap keluar. Pernikahan ini bukan hanya tentang aku dan Rani. Ini tentang dua keluarga besar. Tentang perjanjian yang sudah dibuat jauh sebelum kita lahir. Aku mengerutkan dahi, tidak mengerti. "Apa maksudmu?" Ia berbalik, menatapku dengan senyum tipis. "Kamu akan tahu nanti. Tapi satu hal yang perlu kamu pahami, Maya. Mulai malam ini, kamu adalah istriku. Dan kamu akan memainkan peran itu, apapun yang terjadi." Hatiku tercekat mendengarnya. Kata-kata itu bukan janji, melainkan peringatan. Malam itu aku tak bisa tidur. Bayangan tentang Rani menghantui pikiranku. Kemana dia pergi? Mengapa ia kabur di hari pernikahannya? Apa yang ia sembunyikan dariku? Pagi harinya, rumah sudah sepi. Para tamu sudah pulang. Hanya tersisa keluarga inti. Mama masuk ke kamar, membawa sarapan. Wajahnya terlihat lebih tenang, seolah semua masalah sudah selesai. Tapi aku tahu, masalah baru saja dimulai. "Bagaimana perasaanmu?" tanya Mama pelan. Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Kenapa harus aku? Ma? Kenapa ayah memaksaku?" Suaraku pecah. Mama terdiam lama, lalu berkata lirih. "Kadang kita harus melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan demi menyelamatkan semua orang." Aku ingin marah, ingin berteriak bahwa ini tidak adil, tapi suaraku tak keluar. Ketika Mama keluar, aku melihat ponsel Rani yang semalam terburu-buru dimasukkan ke dalam tas pengantinnya. Aku mengambilnya. Layar ponsel terkunci, tapi dengan cepat ku pencet pola yang sering kupakai di ponselnya. Berhasil. Kotak masuk pesan berisi puluhan chat dari seseorang bernama A. Pesan terakhir yang ia terima membuat darahku berdesir. "Jika kau tetap menikah dengannya, hidupmu berakhir. Pilihanku sudah jelas. Rani, aku menunggumu di tempat biasa." Pesan itu dikirim dini hari, beberapa jam sebelum ia menghilang. Tanganku gemetar membaca kalimat itu. Siapa? A? Apa maksud hidupnya berakhir? Dan di mana? Tempat biasa, yang dimaksud? Aku baru menyadari satu hal. Kakakku tidak sekadar kabur karena takut menikah. Ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar perjodohan. Sesuatu yang berbahaya. Dan sekarang, aku terjebak di tengah semuanya. Ponsel itu masih kugenggam erat. Jari-jariku dingin seakan kehilangan darah. Pesan dari seseorang bernama A terus berputar di kepalaku. Jika kau tetap menikah dengannya, hidupmu berakhir. Kalimat itu bukan sekadar ancaman. Itu terdengar seperti ultimatum. Peringatan akan sesuatu yang jauh lebih kelam. Siapa? A? Kekasihnya? Seseorang yang ingin merebutnya dari Aditya? Atau
Seseorang yang tahu rahasia gelap keluarga ini? Suara ketukan pintu membuatku tersentak. Maya, kita harus bicara. Itu suara Aditya. Aku buru-buru menyembunyikan ponsel Rani di bawah bantal, berusaha terlihat tenang. Pintu terbuka, dan ia berdiri di sana dengan kemeja kasual, tampak berbeda dari sosoknya semalam. Namun, tatapan matanya tetap sama, tajam, menghujam. Kita harus menetapkan beberapa hal, katanya, masuk tanpa menunggu izin. Ia menutup pintu di belakangnya, lalu berjalan ke arahku. Aku tahu kamu bukan Rani, tapi di mata dunia, kamu adalah istriku. Kita tidak bisa membiarkan siapapun tahu tentang ini. Mengerti? Aku mengangguk pelan, meski di dalam hati aku ingin menolak semua ini. Tapi Rani, kita harus mencarinya, kataku memberanikan diri. Aditya menghela napas panjang, kemudian duduk di kursi di seberangku. Aku sudah mencarinya. Ia menatapku lama, tapi sepertinya dia tidak ingin ditemukan. Kenapa kau berkata begitu? Tanyaku, mencoba menggali. Aditya tidak langsung menjawab. Ia malah memandang keluar jendela, lalu berkata lirih. Rani punya pilihannya sendiri. Dia sudah lama tidak bahagia. Pernikahan ini bukan keinginannya. Aku terdiam. Jadi benar, pernikahan ini memang dipaksakan. Tapi itu saja tidak cukup menjelaskan kenapa Rani kabur di pagi hari akad. Apalagi dengan pesan dari A, yang terdengar seperti ancaman. Aku memberanikan diri bertanya, Aditya, siapa sebenarnya? A? Apakah kamu tahu? Kali ini Aditya menoleh. Alisnya mengernyit. Dari mana kamu tahu nama itu? Aku menahan napas. Salah bicara bisa membuatku terpojok. Aku pernah mendengar Rani menyebut namanya. Bohongku setengah hati. Aditya mengamati wajahku, seolah mencoba membaca pikiranku. Kalau kau tahu siapa, kau akan mengerti kenapa dia lari, katanya akhirnya. Aku menggenggam ujung gaunku, menahan diri agar tidak bertanya lebih jauh. Kata-katanya meninggalkan lebih banyak misteri daripada jawaban. Hari-hari setelah itu berjalan seperti mimpi buruk. Aku menjalani peran sebagai Rani, istri Aditya yang sah. Kami sarapan bersama di meja besar, berbincang basa-basi di depan keluarga, dan bahkan tampil mesra ketika ada tamu datang. Tapi di balik itu semua, ada jurang tak kasat mata yang memisahkan kami. Aditya tahu siapa aku. Aku tahu dia menyembunyikan banyak hal, dan kami sama-sama menutupinya demi menjaga wajah di depan dunia. Namun, malam itu segalanya berubah. Sekitar pukul 11 malam, aku terbangun karena mendengar suara Aditya di telepon. Suaranya rendah, seperti tidak ingin didengar orang lain. Aku mendekati pintu kamar dan menempelkan telinga. Ya, aku sudah menikahinya. Tidak, Rani tidak ada di sini. Jangan ganggu aku lagi. Ini sudah cukup berantakan. Aku menahan napas. Siapa yang dia telepon? Dan kenapa ia terdengar begitu tertekan? Aditya menutup telepon dan berjalan keluar kamar. Mungkin menuju ruang kerja di lantai bawah. Begitu ia pergi, aku mengambil ponsel Rani dari bawah bantal. Aku harus tahu siapa. Ku cari di daftar pesan dan menemukan percakapan mereka. Rani sering bertemu, di sebuah kafe di pinggiran kota. Dalam salah satu pesan, menulis, kalau kau berani, tinggalkan semuanya. Kita pergi jauh dari sini. Hatiku berdegup kencang. Rani kabur. Untuk bersamanya? Namun, pesan-pesan itu juga menunjukkan sisi lain. Tahu banyak hal tentang Aditya dan keluarganya. Hal-hal yang membuat darahku dingin. Dia bukan orang yang kau kira. Rani, pernikahan ini bukan hanya jebakan untukmu, tapi juga untuk keluargamu. Jika kau tetap di sana, kau akan terjebak selamanya. Apa maksudnya? Paginya, aku memutuskan mencari tahu sendiri. Setelah memastikan Aditya keluar untuk bekerja, aku meminta supir keluarga mengantarku ke kafe yang disebutkan di pesan itu. Tempatnya kecil, sederhana, jauh dari pusat kota.
Aku duduk di pojok, menatap sekeliling. Siapa? Apakah dia akan muncul? Tak lama kemudian, seorang pria berjaket kulit masuk. Ia terlihat gugup, matanya mencari-cari seseorang. Lalu ia melihatku. Wajahnya langsung berubah pucat. "Maya?" katanya pelan, seolah tak percaya. Aku terkejut. "Kau kenal aku?" Pria itu duduk di hadapanku tanpa diundang. "Kau, adiknya Rani." Aku menelan ludah. "Kau?" Dia mengangguk. "Nama aku Arman. Dan kalau kau ada di sini, berarti Rani benar-benar sudah menikahinya." Kata-katanya membuat tubuhku kaku. "Arman, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa Rani kabur? Dan kenapa kau bilang pernikahan ini jebakan?" Arman menatapku lama, seperti menimbang apakah ia bisa mempercayai diriku. Lalu ia berkata, "Karena keluarga Aditya bukan seperti yang kalian kira. Ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Sesuatu yang berbahaya. Rani tahu itu. Dan dia memilih lari sebelum semuanya terlambat." Jantungku berdetak cepat. "Apa maksudmu? Berbahaya?" Arman menggenggam tanganku erat. "Kau harus keluar dari sana, Maya. Segera. Sebelum kau bernasib sama seperti Rani." Darahku seperti berhenti mengalir. Apa maksudnya? Apa yang sebenarnya ia tahu tentang keluarga Aditya? Aku tak sempat bertanya lebih lanjut. Dari kejauhan, aku melihat seseorang berdiri di depan kafe. Tubuh tinggi dengan kemeja putih. "Aditya." Ia menatapku melalui kaca. Wajahnya datar, tapi matanya penuh amarah. Aku tahu, ia sudah melihatku. Darahku seolah berhenti mengalir. Jantungku memukul keras di dada ketika Aditya membuka pintu kafe dan melangkah masuk dengan langkah mantap. Semua orang yang ada di dalam kafe menoleh menatapnya. Mungkin karena auranya yang begitu kuat, penuh tekanan. Arman buru-buru melepaskan genggamannya dari tanganku. Wajahnya pucat pasi seperti baru melihat hantu. "Maya." Suara Aditya tenang, tapi dinginnya membuat bulu kuduku meremang. "Apa yang kau lakukan di sini?" Aku tak mampu menjawab. Lidahku terasa kaku. Arman mencoba berdiri. Namun Aditya sudah melangkah mendekat. Ia menatap Arman dengan sorot mata seperti pemangsa yang menilai buruannya. "Jadi ini, yang terkenal itu," ucap Aditya dengan nada menghina. Lelaki pengecut yang hanya bisa bersembunyi di balik pesan-pesan murahan. Arman menatap Aditya dengan wajah menegang. "Aku tidak takut padamu," katanya, meski suaranya terdengar sedikit bergetar. Aditya tertawa pendek, dingin, lalu mendekatkan wajahnya pada Arman. "Kau seharusnya takut, karena kau tahu terlalu banyak." Aku berdiri buru-buru, mencoba menenangkan keadaan. "Aditya, hentikan. Ini tempat umum." Aditya menoleh padaku. Sorot matanya masih menusuk. "Kita pulang," katanya singkat. Aku belum selesai bicara dengannya. Aku mencoba memberanikan diri, tapi Aditya mendekat. Suaranya berubah lirih namun penuh ancaman. "Kalau kau tidak ikut aku sekarang, Maya, aku pastikan kau tidak akan melihat pria ini lagi." Ancaman itu jelas bukan sekadar kata-kata kosong. Aku tahu ia mampu melakukannya. Dengan gemetar, aku akhirnya mengikuti Aditya keluar dari kafe, menoleh sekilas ke arah Arman yang masih berdiri kaku di tempatnya. Tatapan kami bertemu. Ada permohonan tak terucapkan di matanya. "Jangan diam saja. Cari tahu kebenarannya." Mobil melaju kencang di jalan raya. Keheningan di dalam mobil terasa menghancurkan. Aku menatap keluar jendela, berusaha menghindari tatapan Aditya yang duduk di sampingku. "Kau pikir apa yang kau lakukan, Maya?" Suaranya akhirnya memecah keheningan. "Aku hanya ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi," jawabku lirih. Aditya mendengus. Dari orang seperti dia? Orang yang jelas-jelas tidak punya apa-apa selain omong kosong. Aku menggigit bibir, menahan emosi. "Kalau itu omong kosong, kenapa kau begitu marah? Apa karena semua yang dia katakan benar?" Mobil mendadak berhenti di pinggir jalan. Aditya menoleh ke arahku. Matanya berkilat marah.
Jaga bicaramu. Kau tidak tahu apa-apa tentangku, tentang Rani, tentang keluarga ini. Aku menatapnya balik, berani untuk pertama kalinya. Kalau begitu, jelaskan padaku, apa yang kau sembunyikan? Apa yang kau maksud dengan perjanjian antara keluarga kita? Aditya terdiam. Rahangnya mengeras, seperti sedang menahan sesuatu yang tak ingin ia ucapkan. Setelah beberapa saat, ia menghela napas panjang dan berkata, "Pernikahan ini bukan soal cinta. Ini tentang bisnis, tentang hutang budi. Ayahmu punya urusan dengan keluargaku, dan Rani hanyalah bagian dari perjanjian itu." Kata-katanya membuat kepalaku berputar. Jadi, aku sekarang pengganti Rani hanya karena urusan bisnis? Aditya menatapku tajam. Lebih dari itu, kamu sekarang bagian dari permainan yang lebih besar dari dirimu sendiri. Malamnya, aku tidak bisa tidur. Kata-kata Aditya terus bergema di kepalaku. Permainan yang lebih besar dari dirimu sendiri. Apa maksudnya? Aku teringat ponsel Rani. Mungkin ada petunjuk lain yang bisa membantuku. Aku membuka galeri dan menemukan sebuah foto yang membuatku tercekat. Rani duduk di sebuah ruangan dengan latar belakang yang sangat familiar. Ruangan itu adalah ruang kerja Aditya. Tapi yang membuatku merinding bukan itu. Di foto itu, ada sebuah map merah di atas meja dengan tulisan besar, "Proyek Senopati." Aku tak tahu apa itu, tapi firasatku mengatakan ini penting. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki mendekat. Aku buru-buru mematikan ponsel dan berpura-pura tidur. Pintu kamar terbuka. Aditya masuk. Aku bisa merasakan ia berdiri di samping tempat tidur, menatapku lama. "Maya," suaranya pelan, hampir seperti bisikan. "Kau harus belajar cepat kalau ingin bertahan di sini. Jangan pernah mencoba mencari tahu hal-hal yang bukan urusanmu." Aku menahan napas, berpura-pura tetap tertidur. "Karena kalau kau melakukannya," lanjutnya, suaranya semakin dingin, "aku tidak akan bisa melindungimu dari apa yang akan terjadi." Suara langkah kakinya menjauh. Pintu menutup. Aku membuka mata, menatap ke langit-langit. Tubuhku gemetar. Apa sebenarnya yang sedang terjadi di dalam keluarga ini? Keesokan harinya, aku kembali nekat. Aku harus tahu lebih banyak tentang proyek Senopati. Aku menunggu sampai Aditya pergi, lalu menyelinap ke ruang kerjanya. Ruangan itu rapi, setiap barang tertata sempurna. Namun, aku tahu apa yang kucari. Laci meja terkunci, tapi aku menemukan kuncinya di bawah vas bunga di sudut meja. Di dalamnya, ada tumpukan dokumen. Aku membuka satu persatu sampai menemukan map merah itu. Proyek Senopati. Aku membukanya. Isinya membuat tanganku gemetar. Foto-foto lahan yang luas, surat perjanjian, dan daftar nama. Namaku ada di sana. Begitu juga nama Rani. Sebelum aku sempat membaca lebih lanjut, suara pintu terbuka. "Apa yang kau lakukan di sini, Maya?" Aku menoleh. Tubuhku membeku. Aditya berdiri di pintu. Tatapannya membunuh. Aku tanya sekali lagi, "Maya." Suaranya rendah, tapi menggelegar di telingaku. "Apa yang kau lakukan di sini?" Aku berdiri tergesa. Map merah itu masih di tanganku. Aku hanya mencari jawaban. Suaraku bergetar. Tentang semua ini. Tentang Rani. Tentang pernikahan ini. Aditya berjalan mendekat perlahan. Setiap langkahnya seperti suara palu kematian. "Dan kau pikir jawaban itu ada di dalam laci ini?" Aku mengangguk. Tak bisa berbohong lagi. Aku berhak tahu. "Aditya, aku bukan sekadar pion di permainan ini. Kau bilang aku bagian dari perjanjian besar. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi." Ia berhenti tepat di hadapanku. Jarak kami begitu dekat hingga aku bisa merasakan napasnya. Tangannya meraih map itu dari genggamanku dengan paksa. "Kau tidak seharusnya melihat ini," katanya dingin. Aku mengumpulkan keberanian, meski jantungku berdetak kencang. "Kenapa?" "Karena kalau aku tahu semuanya, kau tak bisa lagi mengendalikanku."
Aditya menatapku lama. Matanya berkilat. Kau tidak mengerti, Maya. Semua ini bukan hanya tentangmu. Bukan hanya tentang Rani. Ini tentang dua keluarga yang mempertaruhkan segalanya. Aku tak mundur. Kalau begitu jelaskan padaku. Apa sebenarnya proyek Senopati? Kenapa namaku dan nama Rani ada di dalam daftar itu? Aditya menghela napas panjang, lalu duduk di kursi kerjanya. Ia membuka map itu, menatap dokumen-dokumen di dalamnya. Ayahmu, dia terjerat hutang besar pada keluarga kami. Hutang yang tidak bisa ia bayar dengan uang. Jadi, ia membayar dengan sesuatu yang lebih berharga. Aku menelan ludah. Dengan kami. Aditya mengangguk pelan. Rani seharusnya menjadi jembatan antara dua keluarga. Perjodohan ini adalah cara untuk menyelamatkan kehormatan dan bisnis ayahmu. Tapi Rani, dia tidak mau terjebak. Dia memilih lari. Hatiku terasa hancur. Jadi semua ini benar. Pernikahan Rani bukan tentang cinta, bukan tentang kebahagiaan. Ini transaksi. Dan aku, hanya pengganti yang dijadikan alat untuk menutup aib keluarga. Dan kau? Tanyaku lirih. Kau setuju dengan semua ini? Aditya menatapku. Kali ini matanya tampak lebih lembut. Aku tidak pernah menginginkanmu ada di sini, Maya. Tapi aku tidak punya pilihan. Sama sepertimu. Aku terdiam. Kata-katanya menamparku. Jadi kami berdua hanyalah korban dari permainan orang-orang di atas kami. Ketukan keras di pintu tiba-tiba memecah keheningan. Seorang pelayan masuk dengan wajah panik. Tuan Aditya. Tuan Surya datang. Ayah? Aku segera berlari keluar, menuruni tangga besar. Dan di sana, di ruang tamu, ayah berdiri dengan wajah penuh kecemasan. Mama di sampingnya, berusaha menenangkannya. Maya, suara ayah serak. Kita harus bicara. Sekarang. Kami semua duduk di ruang tamu. Aditya menyusul, duduk dengan wajah datar. Aku tahu ini akan terjadi, kata ayah, menatapku dengan mata berkaca-kaca. Rani, dia meneleponku semalam. Dia bilang kau mulai tahu semuanya. Aku tercekat. Ayah, di mana Rani sekarang? Ayah menunduk. Dia pergi jauh, bersama seseorang yang bisa melindunginya. Arman, potong Aditya. Nadanya penuh sinis. Ayah mengangguk pelan. Ya, Arman. Aku mendekat ke ayah. Kenapa kau membiarkannya lari? Ayah? Kenapa kau tidak memberitahuku semua ini dari awal? Ayah menggenggam tanganku erat. Karena aku ingin melindungimu. Maya, kalau kau tahu dari awal, kau akan menolak. Dan itu berarti keluarga kita akan hancur. Aku menarik tanganku. Keluarga kita sudah hancur. Ayah, kita semua hidup dalam kebohongan. Mama menangis pelan. Maya, tolong, jangan bicara begitu. Ini semua demi kebaikanmu. Tidak. Suaraku meninggi. Demi kebaikan kalian. Mungkin. Tapi bukan aku. Tiba-tiba suara pintu terbuka. Semua menoleh. Rani berdiri di sana. Aku hampir tak mengenalinya. Wajahnya pucat. Tubuhnya tampak kurus. Tapi matanya menyala dengan keberanian yang belum pernah kulihat sebelumnya. Arman berdiri di belakangnya. Menatap tajam ke arah Aditya. Rani. Suaraku tercekat. Ia berjalan mendekat. Berdiri di tengah ruangan. Sudah cukup. Aku tidak akan diam lagi. Rani, apa yang kau lakukan di sini? Tanya Aditya dengan nada mengancam. Aku datang untuk mengakhiri semua ini. Jawab Rani lantang. Suasana menjadi tegang. Ayah berdiri, mencoba mendekatinya. Tapi Rani mengangkat tangan, menghentikannya. Kalian semua sudah cukup mempermainkan hidupku. Katanya menatap ayah dan Aditya bergantian. Aku tahu tentang proyek Senopati. Aku tahu pernikahan ini hanyalah cara untuk menutupi permainan kotor kalian. Dan aku tidak akan ikut dalam kebohongan ini lagi. Aku merasakan tubuhku bergetar mendengar ucapannya. Semua rahasia yang kutebak-tebak akhirnya terucap dari mulutnya sendiri.
Aditya berdiri, mendekatinya. Kau pikir kau bisa lari dari semua ini, Rani? Dari keluargaku? Dari perjanjian yang sudah dibuat? Rani menatapnya dingin. Ya, karena aku tidak takut padamu lagi. Pertengkaran meledak. Ayah berusaha menenangkan situasi. Mama menangis semakin keras. Arman melangkah maju melindungi Rani. Semua kata-kata yang selama ini terpendam akhirnya terucap. Tentang perjanjian kotor, tentang hutang, tentang bagaimana hidupku dan hidup Rani telah dijadikan taruhan. Dan di tengah kekacauan itu, aku menyadari satu hal. Aku bukan lagi Maya yang dulu. Aku bukan gadis penurut yang hanya akan menjalani nasib. Aku berdiri, menatap mereka semua. Kalau kalian ingin terus berperang dengan kebohongan, silakan. Tapi aku tidak akan ikut. Semua terdiam, menatapku. Aku akan menentukan hidupku sendiri, lanjutku. Bukan sebagai pengganti Rani. Bukan sebagai bagian dari permainan kalian. Tapi sebagai diriku sendiri. Air mata menetes di pipiku. Bukan karena takut. Tapi karena untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasakan kebebasan. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu, semua rahasia akhirnya terungkap.